mengganggu waktunya. Sebelumnya, saya mau wawancara untuk memenuhi tugas Pancasila. Sebelumnya, kalau boleh tahu, perkenalkan dulu siapa namanya dari prodi apa ya, Kak? Nama saya Ninda Kurataayun dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Langsung mulai aja ya, Kak. Yang pertama, apakah Kakak hafal Pancasila? Hafal? Hafal. Terus, menurut Kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Mungkin karena Pancasila itu sebagai pedoman dalam hidup ya. Jadi di undang-undang sendiri kan juga sudah ada. Nah, jadi dijadikan sebagai pedoman dalam bernegara mungkin. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kakak tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Kalau untuk relevansi sih sudah baik, tapi untuk yang sila kelima belum. Terus, apa contoh sederhana yang Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Bertoleransi, terus musyawarah, terus menghargai sesama manusia. Terus yang terakhir, menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Tantangan terbesar ya, mungkin lebih ke apa ya? Bingung ya, Kak? Iya bingung. Tantangan terbesar mungkin dari dirinya masing-masing sih. Apakah ada kesadarannya apa tidak? Sudah. Mungkin cukup sekian ya, Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya mau memenuhi tugas Pancasila, mewawancarai Kakak. Sebelumnya boleh perkenalan namanya siapa? Boleh, perkenalkan sebelumnya nama saya Nada Maharika Skaringsi. Dari prodi apa? Dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Langsung saja ya. Yang pertama, apakah Kakak hafal Pancasila? Hafal dong, harus Ya, hafal kan ya. Pancasila ya. Menurut Kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Karena Pancasila sendiri ada 5 sila ya. Jadi dan di sana betul-betul nilai-nilainya ada. Jadi bisa dijadikan dasar negara Indonesia. Dan di sana 5 sila itu udah mencakup segalanya yang kita butuhkan untuk membangun sebuah negara. Jadi Pancasila berhak pantas ya maksudnya dan bagus banget untuk dijadikan dasar negara. Terus bagaimana pandangan Kakak tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Oke, kalau bicara tentang relevansi Pancasila saat ini, mungkin banyak plus minusnya ya, tapi kita ambil plusnya aja dulu ya. Di Indonesia sendiri kan banyak keanekaragaman budaya, suku, agama, gitu kan. Nah, di nilai Pancasila sendiri di sila ketiga kan ada Persatuan Indonesia. Nah, di situ nilai Pancasilanya diterapkan di masyarakat Indonesia yang ada, gitu kan. Kayak setiap suku kita di sini nih di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kan banyak dari suku Sunda, Jawa, suku-suku yang lainnya yang ada di sini dan kita menyatu saling satu ya gitu kan. Itu salah satu relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Apa contoh sederhana yang Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Contoh sederhana mungkin yang apa ya? Persatuan, enggak deh jangan persatuan apa ya? Yang pertama juga masuk ya ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Di sini kan kita di UIN gitu kan. Jadi kami beribadah dengan baik gitu kan ya. Sehari-harinya kita baca Quran dan yang lainnya gitu. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan yang terakhir, menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Tantangan yang besar saat ini adalah apa ya? Tantangannya itu nanti bisa dieditin. Iya. Nah, pokoknya intinya tantangan yang saat ini tuh yaitu permusyawaratan dalam perwakilan rakyat gitu kan. Saat ini kita diketahui bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam tantangannya itu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah itu belum baik untuk saat ini dan itu menjadi tantangan besar di era saat ini di mana Indonesia ya itu. Ya,
gitu ya. Iya. Oke, makasih Kak. Maaf Kak, sebelumnya izin bertanya untuk tugas Pancasila saya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Ya, nama saya Nazla Hairunisa dari Prodi KPI 22. Iya. Langsung saja ya Kak, apakah Kakak hafal Pancasila beserta lambangnya? Hafal. Ya, alhamdulillah. Menurut Kakak, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Relevan ya, kenapa dijadikan lambang? Karena relevan pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di Indonesia ini kan ada 6 agama yang diakui. Nah, jadi kita harus saling menghargai sesama. Maksudnya yang punya agama sama yang punya agama, kan setiap agama tuh mengajarkan kebaikan ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kakak tentang relevansi Pancasila dan kehidupan saat ini? Kalau dari relevansi, kalau dari aku sendiri ya, aku menerapkannya yang pertama itu menghargai umat lain ya. Maksudnya kayak tahun ini kan ada Natal nih, akhir tahun. Iya. Harus menghargai mereka yang mau melaksanakan itu gitu. Oh iya ya. Terus apa contoh sederhana yang Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Adil ya, kan ada adil dan beradab. Kan Iya, betul. dalam hidup itu harus adil. Adil tuh sesuai porsi ya, tapi itu sih yang aku terapkan. Terus yang terakhir, menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di zaman sekarang? Tantangan terbesarnya kalau menurut aku dari segi apa ya, ntar aku lupa lagi ya. Ketuhanan yang Maha Esa, adil dan beradab, persatuan Indonesia. Karena sekarang kan lagi banyak banget perpecahan gitu kan di Indonesia, kayak dari pemilu kemarin sampai sekarang kan masih memperdebatkan itu. Betul. Itu sih mungkin yang agak susah sekarang itu ya. Makasih ya Kak.